Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di sini kita akan mengerjakan untuk paket mendemonstrasikan lab 51.16 yaitu terkait dengan on-pad attack with EtherCAT. Nah, di sini kita akan membahas dulu terkait dengan tujuan dan juga maksud dari lab ini atau background dan skenario-nya deh. Nah, jadi lab ini dia itu bertujuan untuk mendemonstrasikan bagaimana serangan on-pad itu bekerja untuk seperti mencegat atau membaca atau mungkin mencuri data yang tidak terenkripsi di jaringan lokal kita. Nah, kita di sini akan belajar menggunakan EtherCAT untuk memanipulasi traffic jaringan dan juga menempatkan bagaimana kita ada di antara dua perangkat yang dimana mereka saling berkomunikasi. Seperti itu. Tujuannya nanti kita pastinya akan terbiasa dengan antarmuka dan kemampuan alatnya, juga kita bisa memperhatikan teknik serangan atau mencegah dalam berkomunikasinya. Terus juga kita akan menggunakan alat dalam penganalisis paket WhereSat dan untuk melihat bagaimana serangan on-pad-nya, khususnya pada spoofing ARP gitu. Dia bekerja di tingkat protokol seperti apa. Seperti itu. Nah, oke, kemudian di part pertama. Di bagian part pertama di sini kita di sini akan gunakan SSH ya untuk terhubung ke host target. Host targetnya berapa ya ini? 10.6.6.23. Nah, di sini kita masukkan password. Passwordnya adalah Cisco 123 enter. Oke, kita sudah masuk ya. Nah, kemudian sabar masuk, kita akan berada pada prompt lab user. Dan untuk melihat change ARP-nya pada mesin target, kita bisa menggunakan IP network. Nah, IP-nya ini 10.6.1 def baba. Ini merupakan jika kalau misalkan kita menggunakan VM versi ARP, kita bisa menggunakan su di sini. Terus kemudian untuk menjadi pengguna root,
kita menggunakan kata sandi yang sudah tersedia, yaitu Cisco 123. Nah, kemudian di sini ada pertanyaan nih. Yang pertama, berapa banyak entry di change ERP saat ini? Outputnya adalah RPA itu menunjukkan satu entry, yaitu 10.6.6.1. Terus yang kedua, berapa alamat MAC yang dari mesin penyerang kali? Nah, kalau misalkan alamat MAC-nya itu akan ditampilkan pada samping ini nih, samping 10.6.6.1. Contohnya itu ini 2.42 6 4B 3C CB, seperti itu. Nah, kemudian kalau kita ingin munculkan antarmuka UI Ethercap, itu kita bisa buka, gunakan terminal baru, SSH-nya biarin aja. Di sini kita bisa menggunakan untuk melihat bantuan Ethercap-nya. Perintahnya pakai Ethercap -h. Nah, kemudian di sini ada pertanyaan nih. Berapa banyak antarmuka pengguna yang tersedia untuk alat Ethercap? Apa opsi yang digunakan untuk menentukan antarmuka pengguna? Nah, kalau misalkan kita lihat di sini, berdasarkan file bantuannya, Ethercap itu punya GUI, yaitu MIMG. Ini antarmuka grafis, terus ada Minte. Minte itu berarti dia untuk antarmuka berbasis teks. Kemudian ada Minc juga, itu antarmuka berbasis perintah atau command line interface. Kemudian kita bisa jalankan sudo ethercap -g. Nah, di jendela GUI Ethercap ini, pada menu NIF, di sini dia harus unit sniffing. Terus di sini kita bisa pilih pilih BR internal. Terus pada bagian antarmukanya ini kita memantau trafficnya, yaitu 10.66 ya, 10.66. Checklist. Oke. Oke, kemudian selanjutnya pada part yang kedua. Nah, di sini kita akan memilih perangkat targetnya. Nah, kalau misalkan kita di sini perintahnya pada jendela GUI Ethercap, bisa kita klik titik 3, kemudian kita
pilih host, pada bagian host, kemudian hostlist. Pada bagian hostlist ini nah di sini ethercap-nya dia akan memindai 10.66.0/24 untuk antarmuka semua perangkat yang aktif, yaitu ini perangkat yang aktifnya. Ada berapa host yang ditemukan? Di sini ada 6, yaitu untuk di jaringan 10.6.6.0 itu mereka ada perangkat IP-nya 6611, 12, 13, 14, 23, dan juga 100. Sepertinya yang 100 ini enggak ya, benar. Nah, setelah daftar hostnya ini muncul, kita perlu identifikasi nih siapa target 1 korbannya dan siapa target 2-nya. Coba kita yang 23 ini kita klik, kemudian kita jadiin add to target 1 ya, add to target 1. Oke. Nah, jadi dia di sini akan memindai pengguna sebagai korbannya nanti. Kemudian yang 13 kita coba, ini sebagai target kedua. Oke, sudah. Kemudian kita coba melakukan serangan ERP sportingnya nih. Di sini kita coba MITM ini berarti kita pilih ARP ya. ARP, shift-nya sudah tercentang. Ini jadi dia milih opsi untuk memastikan bahwa ethercap-nya akan mencegat ya untuk meneruskan semua traffic antar dua target. Oke. Start. Ini berarti target 1 RP voting victimnya grup 1 dan ini grup 2-nya. Ini ya teman-teman. Nah, sekarang coba kita lihat. Kita coba lihat balik ke terminal SSH. Coba di sini kita ping. Ini ya. Ini untuk 661 dan 6613-nya. Terus kalau misalkan ditanya, di sini ada pertanyaan nih. Apakah alamat MAC yang berkaitan dengan 6613 sama dengan Anda rekam saat di bagian 1?
misalkan kita lihat nggak sama ya teman-teman. Bagian 13 itu beda ya, beda, dia nggak sama karena alamat MAC yang terdaftar di 613 ini kan di change ARP korban kan, maka dia akan sama dengan alamat MAC yang di mesin penyerang yang di Kali Linux ini. Apa yang aneh dalam perubahan? Apa yang aneh dalam hal ini? Kalau pada mesin yang di 23 bahwa alamat MAC untuk ke server 13 berarti kan sebenarnya adalah alamat MAC dari penyerang ya, 661 ya. Dan ini terjadi karena enter cap-nya dia mengalir pesan ARP palsu ke korban tersebut. Jadi kayak mengatakan bahwasannya saya sekarang 10.6613 loh gitu. Nah, kalau misalkan efek dari penggunaan atau kalau misalnya kita lihat perbandingannya, berarti kan semua traffic yang ditunjukkan dari korban si 6623 nya tadi yang sebagai korban ke 6613 yang saat ini yang kita alihkan mesinnya ke penyerangnya itu 661, berarti kan karena opsi shift remote connection yang diaktifkan kan gitu. Jadi kalau misalkan enter cap-nya akan meneruskan traffic ke server yang sebenarnya, jadi sehingga si komunikasinya itu dia bisa berjalan secara normal gitu dari perspektif korban gitu. Tapi kalau misalkan penyerang sekarang berada di tengah-tengah komunikasi dan dapat melihat atau dia dapat memodifikasi atau mungkin dia dapat mencuri nih semua data yang lewat, ya berarti selama data tersebut tidak dienkripsi seperti itu. Oke. Kemudian pada part yang ketiga, di sini kita balik ke SSH. Nah, kalau misalkan kita lihat di sini kita disuruh untuk lakukan ping ya, ping ke 6611 sama 6613 untuk memastikan kedua host tersebut aktif dan mengisi change ARP-nya. Kita coba. Nah, di sini untuk melihat change-nya ARP saat ini kan tercatat alamat MAC-nya yaitu untuk 61, 613 sama 611 ya.